Belajar bersama Mintimas, Min3 Banyumas. Kali ini kita akan belajar tentang uang dan kegiatan ekonomi IPAS kelas 4 part 1 kebutuhan manusia bersama Cemeng, Piyik, dan Minti. Pada suatu hari di kota mereka bertemu. Mau kemana, Minti? Mau ke supermarket mencari kebutuhan penting. Kebutuhan apa keinginan? Memang apa bedanya? Jelaskan, Minti. Aku sulit menjelaskan. Hehe. Baiklah, dengarkan ya. Saat pergi ke supermarket, kamu tiba-tiba menginginkan sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Aku haus. Aku butuh minum. Tapi aku ingin minum yang segar dan mahal. Apa yang harus beli? Yang dibutuhkan yaitu minum saja, yang penting minum, atau yang diinginkan, yaitu minuman yang segar sama mahal enak. Nah, itu bedanya kebutuhan sama keinginan. Nah, biar lebih paham, kenali dulu apa perbedaan kebutuhan dan keinginan berikut. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan sesuatu yang diinginkan, disukai, namun tidak esensial untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan bersifat mutlak. Tiap individu harus memenuhi. Bersifat objektif artinya berlaku untuk semua orang dan terbatas. Keinginan bersifat subjektif. Tiap orang berbeda dan tak terbatas. Kebutuhan prioritas utama atau disebut kebutuhan primer. Sedangkan keinginan dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi atau kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan jika tidak terpenuhi maka hidupnya terancam. Sedangkan keinginan jika tidak terpenuhi merasa sedih atau kecewa. Nah, contohnya kebutuhan itu adalah makanan. Kalau tidak terpenuhi, maka hidupnya terancam. Jadi lapar, bisa meninggal dunia. Sedangkan keinginan contohnya adalah makanan yang mahal, ya, makanan yang enak, ya, makanan yang disukai. Ya, kalau misalnya tidak terpenuhi, hanya merasa sedih atau kecewa, kamu bisa mengganti dengan kebutuhan makanan yang mengenyangkan saja. Begitu ya, paham perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Lalu, apa saja kebutuhan manusia? Nah, kebutuhan bisa dibedakan berdasarkan kepentingannya. Berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar dapat hidup dan melakukan aktivitas. Contohnya, makan, pakaian. Kita beraktivitas butuh pakaian. Ya, kita beraktivitas butuh tempat tinggal. Contoh kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang pemenuhannya jika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Nah, contohnya televisi ya untuk hiburan, sepeda motor untuk beraktivitas agar lebih mudah. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Nah, contohnya adalah motor balap, motor mewah ya. Terus ada rumah mewah. Nah, itu merupakan kebutuhan tersier, ya. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda. Contohnya, lapar, harus makan. Sakit, harus segera berobat. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang bisa ditunda, tidak mendesak. Contohnya, sepeda motor.
kita bisa pergi dengan berjalan kaki, maka sepeda motor itu bisa merupakan kebutuhan yang akan datang. Rumah mewah itu adalah contoh kebutuhan yang akan datang. Terus, bagaimana cara mengatur kebutuhan? Nah, untuk mengatur kebutuhan, kita bisa menggunakan skala prioritas, di mana ada garis bilangan, terus diberi keterangan penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Prioritas 1 itu merupakan daerah penting dan mendesak, maka harus segera dipenuhi, penuhi segera. Sedangkan prioritas 2 itu merupakan daerah mendesak, tapi tidak penting, maka bisa membuat rencana segera. Prioritas 3 ini merupakan daerah penting, tidak mendesak, maka kita bisa meminta bantuan kepada orang lain. Dan prioritas 4 itu merupakan daerah tidak penting, tidak mendesak, sehingga bisa ditunda. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Seorang ibu harus menjemput anaknya, ya. Ketika mau menjemput, si ibu melihat bensin sepeda motornya sudah mau habis. Nah, di saat yang bersamaan, si ibu merasa eh, ingin buang air kecil. Nah, oke. Dan ibu pada saat ini ingin membeli cemilan. Dari sini kita bisa melihat bahwa prioritas 1 itu adalah penting mendesak, maka si ibu harus buang air kecil dulu, ya. Nah, terus yang kedua itu adalah apa? Yaitu membeli bensin. Karena apa? Karena mendesak. Kalau bensinnya udah nggak ada, maka motornya nggak bisa jalan. Artinya tidak bisa menjemput. Maka prioritas kedua adalah beli bensin. Prioritas ketiga baru menjemput anak yang pulang sekolah. Dan prioritas keempat setelah menjemput anak pulang sekolah, maka si ibu bisa membeli camilan. Nah, membeli camilan ini bisa ditunda nanti-nanti setelah menjemput anak. Begitu ya, paham? Urutan prioritasnya yang penting dulu, yang mendesak dulu dilakukan lebih dahulu. Begitu. Oleh karena itu, kamu harus bersyukur jika kamu masih bisa memenuhi kebutuhan dan keinginanmu. Bijak mengatur kebutuhan agar hidupmu cukup dan sejahtera. Hidup hemat, tidak boros.